Pemirsa, tugas tim gabungan independen pencari fakta dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sudah mencapai akhir, di mana hari ini tim dijadwalkan akan menyampaikan laporan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Ada dua tugas yang diemban tim independen tersebut. Pertama, mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada peristiwa Stadion Kanjuruhan. Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara tim Arema yang berhadapan dengan tim Persebaya, termasuk prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lain. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 14 Oktober 2022 dengan tema Tonggak Pembenahan Sepak Bola bersama saya Reno Reksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network, frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi hari ini pemirsa telah hadir bersama saya Don Bosco Selamun. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Reno. Baik, salam sehat Bang Don. Salam sehat juga. Sebuah tema yang cukup mengena di kita, tonggak pembenahan sepak bola Indonesia kita. Tapi sebelum kita membahas tema kita, editorial Media Indonesia hari ini Bang Don, kita akan lihat dulu headline di masing-masing edisi Media Indonesia hari ini. Yang pertama adalah Indonesia menuju mandiri vaksin. Akhirnya Bang Don yang dinantikan tiba. Ya, ini berita bagus, good news, karena kalau kita mengerti konteksnya bahwa ini good news karena kalau kita kembali pada saat-saat awal pandemi, bagaimana pemerintah itu panik dan bagaimana kita itu panik untuk mendapatkan vaksin. Betul. Pemerintah berhubungan dengan Cina, berhubungan dengan Eropa, berhubungan dengan Amerika untuk bisa dapatkan vaksin pada waktu itu, dan itu tidak mudah. Orang berebut. Saya ingat saya pernah diceritakan dengan beberapa teman oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, kemudian oleh Menteri BUMN Erick Thohir, oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin, dan semuanya bagaimana kepanikan dan perebutan vaksin. Dan beruntung bahwa sekarang kita sudah punya pabrik sendiri. Betul. Kita bisa memproduksi itu sendiri dengan produksi yang lebih bagus begitu. Dan sangat menarik bahwa produksinya juga untuk tahun 2022 ini bisa sampai 20 juta dosis, 2023 40 juta dosis, 2024 100 juta dosis dengan efikasi 92,5%. Ya, kira-kira itu standar vaksin yang bagus gitu. Kemudian tingkat komponen dalam negerinya 80%. Jadi ini adalah betul-betul good news untuk kita gitu. Reno. Dan ini menuju mandiri vaksin, begitu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan menghasilkan revenue besar bagi negara dan juga kita memiliki kemandirian. Ya, kalau bisa justru ini bisa untuk diekspor ke negara-negara yang membutuhkannya. Kenapa? Kita punya track record sukses mengatasi atau mengendalikan COVID. Ya. Termasuk 5 terbaik sebagai negara yang bisa mengendalikan COVID ini dengan baik. Termasuk 5 terbaik yang kemudian sukses dalam vaksinasi gitu. Betul. Dan atas dasar itu kan kita punya track record, lalu kemudian kemungkinan itu bisa kita dipercaya oleh negara-negara lain untuk kemudian memproduksi vaksin untuk mereka. Makanya ada hubungan antara diekspor sama revenue begitu. Betul. Tapi lagi-lagi kembali ke kebiasaan Presiden Joko Widodo terkait ekspor ini, selalu ia berpesan bahwa pastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dulu, tercukupi dulu, baru kita ekspor. Kita ke headline yang berikutnya, Bang Don. Daerah yang terendam banjir ini meluas. Kita tahu bahwa bulan September ini juga sudah masuki musim penghujan. Bencana hidrometeorologi basah juga tidak bisa dihindarkan kalau curah hujannya begitu sangat tinggi. Iya, sekarang kita berhadapan dengan banjir di mana-mana, di sejumlah tempat. Bahkan dekat kita di Jakarta banyak titik-titik banjir yang kita alami. Lalu kemudian di Jabodetabek kita tahu kemarin ada berita tentang longsor di sekitar Bogor. Lalu kemudian di beberapa daerah, di Sumatera, di Bengkulu, di Jawa Tengah, dan lain-lain. Saya kira memang ini musim penghujan yang curah hujannya juga besar. Betul. Dan rasa-rasanya kita semua sudah harus siap dengan situasi ini. Lalu kemudian aparat atau pejabat atau siapapun harus mempersiapkan mitigasi yang baik. Karena ini banyak sekarang banjir kita ini cepat sekali menimbulkan banjir dan cepat sekali membuat rumah orang terendam dan seterusnya. Kemudian longsor.
Lalu kalau di kota besar macet, saya kira mitigasinya sudah harus disiapkan dengan lebih baik ya. Oke, masyarakat dan pemerintah daerah sebaiknya juga lebih mengenali karakteristik wilayahnya masing-masing, potensi bencana apa saja yang bisa kemungkinan terjadi, Bang Don ya? Betul sekali Reno, ini urusan kita semua. Betul, tidak Urusan hanya kita pemerintah semua, ya? Tidak hanya pemerintah, Baik. karena bencana itu bisa menimpa siapa saja, apalagi banjir gitu. Oke, baik. Bang Don, kita menuju ke headline yang ketiga. Ya. Headline media Indonesia yang ketiga adalah rekomendasi TGIPF harus ditaati semua. Ini senada gitu ya, senafas dengan tema kita hari ini, tonggak pembenahan sepak bola. Betul Reno, karena hari ini kan TGIPF akan melaporkan hasil temuannya ke Presiden. Dan seperti yang kita sudah dengar, beberapa diantaranya kan yang sudah bocor atau kita dengar atau kita baca gitu. Yang pertama itu kan ada temuan yang memperlihatkan peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terstruktur, tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Tindak kekerasan yang dialami para supporter tidak hanya dilakukan anggota Polri tapi juga oleh prajurit TNI. Penyebab utama tragedi Kanjuruhan ialah gas air mata yang memicu penonton panik, berhamburan dan seterusnya. Jadi saya kira temuan-temuan ini kita berharap, sebetulnya yang paling kita harapkan adalah temuan ini bisa melihat link antara kejahatan dan peristiwa ini. Kalau bisa dilihat, karena itu kan ada dugaan ya. Ya, betul. Karena kan pertanyaan-pertanyaan yang umum itu mengatakan, kenapa sebegitu ganasnya aparat menendang atau memukul atau mementung penonton? Oke. Kemudian kenapa you menyemprotkan gas air mata ke tribun yang kemudian pada saat yang sama Anda tidak membuka pintu stadion? Oke. Lalu kemudian menimbulkan kerumunan atau desak-desak, lalu kemudian banyak yang meninggal di situ. Kenapa kok bisa-bisanya menggunakan gas air mata yang kedaluarsa? Hal-hal seperti ini kan menimbulkan prasangka seolah-olah ada mens rea gitu, ada niat atau ada pikiran untuk merekayasa terjadinya kerusuhan yang menimbulkan korban yang begitu besar. Saya kira kenapa perlu untuk bisa dijawab sampai ke sana? Karena ini soal rasa keadilan dari ratusan bahkan ribuan keluarga yang keluarganya meninggal jadi korban dan bahkan sakit karena peristiwa ini. Begitu. Baik, Bang Don, menjadi satu hal yang wajib kita prihatin bersama karena dari pihak kepolisian juga sebelumnya sudah mengakui bahwa sebetulnya SOP pengamanan yang dipakai Polri untuk mengamankan helatan persepakbolaan ini masih belum selaras dengan apa yang diatur di FIFA ataupun di PSSI. Bang Don, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tonggak pembenahan sepak bola, kita akan ikuti paket editorial media Indonesia berikut ini. Tonggak pembenahan sepak bola. Tugas Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sudah mencapai akhir. Hari ini, tim dijadwalkan akan menyampaikan laporan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Ada 2 tugas yang diemban tim independen tersebut. Pertama, mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada peristiwa Stadion Kanjuruhan. Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara tim Arema yang berhadapan dengan tim Persebaya, termasuk prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lain. Selama sepekan, TGIPF menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Presiden, mulai dari meninjau langsung tempat kejadian tragedi hingga meminta keterangan semua pihak yang dipandang memiliki andil dalam peristiwa yang menelan 132 korban jiwa tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap jajaran penyelenggara, Ketua TGIPF Mahfud MD menyoroti tentang sikap saling lempar tanggung jawab dan kesalahan PSSI,
PT Liga Indonesia Baru atau LIB, panitia pelaksana kompetisi Liga 1 dan pertandingan Arema versus Persebaya, serta stasiun televisi pemegang hak siar disebut Mahfud sama-sama berlindung di balik aturan formal masing-masing. Tentu saja, seperti juga dikatakan Mahfud, TGIPF akan mengungkap fakta-fakta substansial. Temuan kebenaran itu akan memberikan petunjuk tentang pihak-pihak yang diduga telah lalai atau bahkan sengaja melakukan hal-hal yang turut menyebabkan tragedi Kanjuruhan. Temuan TGIPF bisa saja akan memunculkan calon tersangka baru dalam proses penegakan hukum yang ditangani kepolisian. Sejauh ini ada 6 tersangka yang sudah ditetapkan polisi, meskipun belum ada satupun yang ditahan. 3 tersangka dari kalangan sipil, yakni Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Arema Suko Sutrisno. Kemudian 3 tersangka lagi merupakan anggota polisi, yaitu Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Temuan TGIPF kita harapkan berhasil menguliti pangkal persoalan jatuhnya ratusan korban jiwa dalam pertandingan Arema lawan Persebaya. Semua pihak tanpa kecuali harus menjalankan instruksi Presiden Jokowi yang didasarkan pada rekomendasi TGIPF. Tragedi Stasiun Kanjuruhan harus diusut secara tuntas dan tidak menyisakan satupun pihak yang lalai ataupun melanggar ketentuan. Tidak kalah penting, penegakan hukum dan berbagai pembenahan sebagai buntut peristiwa tersebut harus bisa memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Jangankan ratusan korban, 1 korban saja meninggal atau luka-luka tidak boleh terjadi. Ada harapan besar berikutnya dilakukan pembenahan besar-besaran dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola antar klub di tanah air oleh para pemangku kepentingan bersama FIFA. Cukup sudah selama bertahun-tahun masyarakat dihadapkan momok tawuran antar supporter dan kerusuhan pasca pertandingan. Mari kita kembalikan pertandingan sepak bola sebagai ajang kompetisi yang sehat sekaligus hiburan yang mengasyikkan bagi penggemar baik tua, muda, bersama teman-teman hingga keluarga. Bang Don, sebelum kita bahas lebih lengkap lagi, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita langsung saja berdialog dengan Bang Don Bosco Slamun. Bang Don, kalau kita melihat tadi temuan TGIPF adalah salah satunya dugaan kejahatan yang terstruktur, dan kalau kita lihat memang banyak hal-hal yang memang ganjal begitu ya. Betul. Salah satu temuannya adalah begini Bang Don, ada temuan LPSK yang juga melihat bahwa ada oknum polisi yang justru memukul relawan medis, padahal dia kan tidak tahu apa-apa Bang Don. Apakah juga masuk bagian yang dimaksud ini kejahatan yang terstruktur atau tindakan yang di luar kesewenangan? Iya, gini Reno, dalam situasi seperti itu segala hal bisa terjadi. Tetapi kan kita selalu berasumsi bahwa aparat keamanan itu adalah orang yang melihat situasinya dengan lebih baik daripada publik. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi sebetulnya. Poin kita kemudian adalah karena ada prasangka, jangan-jangan ada niat jahat di balik peristiwa ini gitu. Itu yang harus ditemukan oleh kita harapkan dapat dijawab oleh temuan tim ini gitu. TGIPF. Ya, yang jelas begini, hari ini kan mereka akan menyerahkan itu gitu. Tapi poin kita juga yang lebih penting adalah bahwa temuan itu tidak sekedar jadi temuan. Jangan sampai kemudian laporannya menjadi macan kertas. Jadi tidak ada gunanya. Tapi kita butuh follow up. Kita percaya Presiden mendengar ini lalu kemudian akan ada follow up-nya. Follow up itu apa? Follow up action untuk memperbaiki sistem pengamanan dan sistem pertandingan kita. Semua prosedurnya harus diikuti. Kedua, ya kalau memang ditemukan soal-soal hukum yang lebih dari orang-orang yang jadi tersangka sekarang, ya silakan.
Yang ketiga, kita harus sampai juga pada follow up tentang bagaimana orang merasa bertanggung jawab secara moral. Jadi ada kan teman saya yang salah satunya ikut dalam tim itu bilang agak menggeleng-geleng bagaimana ketika diperiksa itu betul-betul mudah sekali untuk mencari kambing hitam dan menyalahkan atau saling menyalahkan. Langsung defense ya. Editorial hari ini dengan tegas mengatakan tragedi Stadion Kanjuruhan harus diusut secara tuntas dan tidak menyisakan satupun pihak yang lalai ataupun melanggar ketentuan. Kita berharap temuan ini dan temuan tim-tim yang lain atau institusi yang lain bisa menjawab seperti ini. Gitu. Oke, baik. Kita juga akan mendengar, Bang Don, bagaimana pendapat dari masyarakat terkait dengan tema kita pada hari ini, tonggak pembenahan sepak bola. Ya. Kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon untuk membahasnya lebih lanjut. Yang pertama ada Ibu Ong Maihua dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Silahkan, apa menjadi pendapat Anda? Singkat saja, Ibu Ong. Selamat pagi, Bang Reno, Bang Don. Pagi, Pagi, Bu Ong. Iya. Silakan, Bu Ong. Singkat Hari saja. ini PGIPF akan lapor pada Presiden Jokowi. Di dalam PGIPF menemukan ada dua faktor. Faktor kejahatan, faktor aparat yang memukul penonton. Bang Reno, harusnya aparat itu adalah mengamankan dan menjaga. Lalu stadion juga tidak memenuhi standar. Pintu-pintu tidak standar, Bang, kecil. Lalu menit terakhir dituju penonton turun untuk memberi semangat. Tapi itu kan tidak boleh diteriakin. Jangan turun, jangan turun. Nah, akhirnya kan terjadilah penyemprotan gas air mata. Nah, gas air mata ini juga ada yang kadaluarsa. Bagaimana baik. ini, Bang Reno? Nah, inilah. Jadi, Baik. alhamdulillah, FIFA tidak menghukum kita karena nanti akan ada Liga F2. Oke, Ya. baik. Iya, gitu Baik. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong. Berikutnya kita ke Pak Tasrif Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Usman. Silakan dengan apa menjadi opini Anda atau pendapat Anda terkait dengan tema kita hari ini. Singkat saja. Ya, selamat pagi Reno, selamat pagi Bang Don Bosco. Pagi, Pak Usman. Pak Usman. Insya Allah hari ini tim gabungan independen pencari fakta itu akan menyerahkan temuannya kepada Presiden. Oke. Kita berharap bahwa setelah diserahkan ini, semua fakta-fakta di lapangan itu dapat disampaikan kemudian ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti supaya kalau ada yang bersalah secara hukum harus dihukum. Tetapi kalau ada yang persoalan teknis juga harus dibenahi. Karena menurut hemat saya ini jangan sampai terjadi lagi karena ini menjadi sorotan di samping persepak bolaan nasional juga FIFA menunggu TGVF ini. Nah untuk itu jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan lagi seperti ini. Saya minta Presiden tegas dalam menanggapi dan menindaklanjuti hal ini. Yang kedua, menurut saya tragedi Kanjuruhan ini bukan saja sekedar persoalan teknis, tetapi ini menurut hemat saya ini Bang Don Bosco ini merupakan musibah. Jadi saya berharap kepada pemimpin-pemimpin bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, tolong kita kok akhir-akhir ini negeri kita tidak habis-habis musibah datang silih berganti. Untuk itu perlu adanya istighfar nasional. Apa yang kita perbuat di negeri ini apa sudah benar atau salah? Supaya Sang Maha Pencipta akan mengampuni kita dan menjalankan seluruh program-program di Indonesia dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman dari Kalimantan Selatan. Berikutnya kita ke penelpon terakhir Ibu Upi Muara di Jakarta. Ibu Upi, selamat pagi. Silakan dengan pendapat Anda, Bu Upi, singkat saja. Pagi Bang Don Bosco. Singkat aja saya bilang bahwa TGIPF PPD kurang mempersenterkan pihak-pihak yang terkait, Pak. Karena tragedi Kanjuruhan itu yakni korbannya tuh banyaknya adalah supporter. Padahal TGIPF ini
Ini ada perwakilan dari TNI, ada dari Polri. Kenapa supporter nggak diwakilkan di sini? Semoga Pak Jokowi rekomendasinya pasti tidak objektif menurut saya, karena ada pengaruh dari perwakilannya aparat TNI dan Polri. Sebenarnya korban yang banyak adalah supporter, tidak dilibatkan. Harusnya Pak Mahfud MD memberikan TGIPF itu katakan dong supporter, dia loh yang menjadi saksi dan faktualnya. Kenapa? Karena di sini saya lihat ketua PSSI-nya juga cuma senyum-senyum, saya kurang suka itu. Dan jangan lupa pihak yang menjadi korban yang terbanyak kan supporter, tapi malah tidak dilibatkan, hanya dilihat sebagai objek bukan subjek. Semoga Pak Jokowi menerima nanti sore ini harus dirombak, harus ada supporter, nggak objektif, saya begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara dari Jakarta. Menarik Bang Don poin-poin yang disampaikan oleh para penelpon kita pagi hari ini. Saya tertarik untuk membahas apa yang disampaikan oleh Ibu Upik tadi. TGIPF ini kurang lengkap. Karena di dalamnya tidak ada elemen sponsor atau supporter begitu ya. Tidak ada elemen supporter, padahal mayoritas korban meninggal adalah supporter. Ya, itu pandangan yang menarik, Reno. Walaupun kita misalnya kalau lihat komposisi orang yang masuk menjadi anggota tim ini, kita lihat integritas, kita lihat track recordnya, kita bisa menaruh harapan tentang objektivitasnya. Tapi betul, kalau misalnya kita kita lihat supporter itu adalah orang yang marang melintang di lapangan, apalagi misalnya kayak klub seperti Arema itu pasti punya timnya, tim supporter yang organize begitu. Komunitas begitu ya? Mungkin bisa komunitas, mestinya bisa diikut sertakan. Tapi poin kita adalah bahwa kalau kita lihat ya, ada harapan bahwa Presiden perlu tegas. Gitu. Kita yakin bahwa ini akan di follow up betul. Karena kalau tidak, itu juga menjadi sia-sia. Ini ingat bahwa ini sebuah tragedi kemanusiaan kedua terbesar untuk sepak bola ya. Di dunia. Jadi ini sebuah tragedi yang sangat besar. Dunia melihat semua itu, menyaksikan kita semua dan melihat bagaimana peradaban sepak bola kita. Dan ini mestinya ini adalah kesempatan untuk menjawab. Ini bukan sekedar memperbaiki infrastruktur. Betul. Kalau sudah dilihat, tetapi itu juga soal mental, juga soal pengurusnya. Jadi kemudian jangan sampai misalnya kita akan berhadapan dengan orang yang suka cari kambing hitam, suka menyalahkan orang lain. Karena itu berlawanan dengan substansi atau esensi dari olahraga yang mengakui dan menghasilkan sikap mental sportif atau sportivitas. Dan ketika kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, itu bukanlah output dari olahraga dan apalagi dari orang yang memimpin organisasi olahraga, kira-kira gitu. Tapi Bang Don, hasil dari TGIPF ini kan adalah sebatas rekomendasi untuk nantinya baru Presiden melihat dan akan memutuskan langkah lanjutan begitu ya? Ya, tentu ini kan temuan yang kita lihat. Tentu proses kerja mereka harus valid datanya dan mereka pasti memverifikasi kalau dapatnya ini ternyata ada misalnya niat jahat atau ada semacam rekayasa untuk menimbulkan kerusuhan, mestinya kita akan lihat dari hasil ini akan terbaca gitu kira-kira ya. Dan itu kan Presiden sudah bilang tidak boleh ada apapun yang ditutup-tutupi, jadi harus dibuka. Publik itu betul-betul berharap ini akan menjawab beberapa pertanyaan pokok mereka gitu. Kenapa itu dilakukan? Apakah betul ini hanya sekedar kelalaian atau kesengajaan? Lalu siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Kalau misalnya sekarang sudah ada sekian polisi dan ada sekian orang yang terlibat, apakah masih mungkin ada yang di luar itu? Dan ini kita berharap dari temuan-temuan seperti ini gitu. Oke, Bang Don, tadi juga disampaikan oleh Pak Usman di Kalimantan Selatan, ada satu diksi yang digunakan bahwa yang terjadi di Kanjuruhan ini adalah ia katakan sebagai musibah. Musibah ini kalau konotasinya ini kan negatif sekali Bang Don ya. Musibah mungkin bisa kita terima itu sebagai musibah. Tetapi tadi kan di awal saya sudah mengajukan pertanyaan. Mengapa begitu sadis atau begitu galak aparat itu memukul penonton yang masuk ke lapangan? Betul. Sudah kita bisa lihatlah gambarnya. Kedua, kenapa tiba-tiba menyemprot ke tribun yang penontonnya tenang-tenang saja, tapi pada saat yang sama pintu stadion tidak dibuka. You berniat untuk mengusir orang ini keluar, tapi kemudian pintu stadion tidak dibuka. Yang pada umumnya orang membuka pintu stadion itu 10 menit sebelum pertandingan selesai, orang sudah bisa boleh pulang gitu. Tapi kali ini kok tidak dibuka? Sudah pintunya sempit, tidak dibuka. Ada apa?
Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa menggunakan gas air mata yang kadaluarsa? Itu kan hal-hal yang sebetulnya bisa dilihat, ya apa betul ini sekedar musibah? Kan itu kira-kira pertanyaan. Ini hanya pertanyaan jurnalisme aja. Ini pertanyaan jurnalistik yang menurut saya kalau diterapkan dalam pertanyaan-pertanyaan legal itu pasti bisa lebih menukik untuk kemudian melihat bukti lalu kemudian menemukan mens reanya. Oke, Gitu. Bang Don, kalau kita melihat tragedi persepak bolaan di Kanjuruhan ya, setidaknya ada minimal ada 3 pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Ada PSSI, PT LIB dan juga Panpel. Nah dari Panpel dan juga dari PT LIB ini sudah ada tersangkanya. Dari PSSI, apakah juga mungkin akan ada tersangka baru? Bang Don ditahan dulu, kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, pemirsa. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kita sambung perbincangan kita pagi hari ini bersama Bang Don Bosco, masih terkait dengan tema kita tonggak pemenangan sepak bola. Bang Don menyambung pertanyaan tadi di segmen sebelumnya, ketika Panpel ada tersangkanya, kemudian PT LIB dirutnya juga jadi tersangka. PSSI sebagai payung besar persepak bolaan di Indonesia, kenapa kok tidak disebutkan begini? Ya, kita tentu tidak punya prasangka buruk tentang itu, tapi saya harap kita berharap temuan dari tim independen ini bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi untuk PSSI, saya kira saya duduk di sini minggu lalu atau 2 minggu lalu tentang bagaimana kita bahas tentang change.org yang meminta tanggung jawab PSSI dengan cara ketua umum PSSI itu mengundurkan diri. Dan yang mengajukan petisi itu begitu banyak. Betul. Dari target 15.000 itu hampir 100.000. Saya tidak tahu perkembangan yang terakhir. Artinya apa? Tidak harus selalu ada tanggung jawab yuridis, tapi tanggung jawab etis dengan melihat begitu banyak korban. Itu mestinya ada rasa atau ada empati, ada tanggung jawab untuk mengatakan udah saya mundur gitu. Karena tidak bisa kita lepaskan begitu saja kan pertandingan itu. So, ketika you jadi ketua umum atau siapapun lah di situ, apa yang you bikin? Dan jangan terjadi setelah post factum baru kemudian cari-cari kambing hitam begitu. Jadi hal seperti ini menurut saya adalah bagian dari tanggung jawab etis yang harus diemban oleh PSSI atau siapapun yang memimpin begitu. Oke, ini berarti bentuk tanggung jawab PSSI yang katanya akan menggandeng AFC dan juga FIFA ini masih dinilai kurang ya, Bang ya? Ya, itu tentu penting, tetapi itu tidak cukup ketika kejadiannya sebesar ini. Kejadian sebesar ini tidak bisa dilihat sebagai sekedar apa ya? 132 orang meninggal, 500 orang luka-luka. Dan tentu kenapa kita membutuhkan itu? Supaya ini jadi ikon untuk memperlihatkan bahwa kita pada satu masa itu punya peristiwa seperti ini, lalu kemudian tidak boleh mengulangnya lagi. Siapapun yang duduk di situ haruslah orang yang comply gitu. Orang bilang kita punya stadion tidak memenuhi syarat FIFA, kita punya sistem pengamanan tidak mengikuti syarat. Kemana aja kita dari dulu? Selama ini, kemana PSSI? Kemana penyelenggara dan seterusnya? Kemana kita selama ini? Kira-kira gitulah. Kok sekarang baru kemudian terbuka seperti itu gitu? Oke. Sepak bola kan bukan baru lahir kemarin sore, lahir sejak kita merdeka, lahir kita sudah bertahun-tahun. Ketika kita tidak mampu, mungkin kita tidak bisa memenuhi semua syarat itu. Tapi ketika kita bangun stadion, ketika bangun di masa-masa akhir-akhir ini, 10-15 tahun lalu, mestinya kan kita sudah tahu harus memenuhi syarat-syarat FIFA gitu. Dan pertandingan berkali-kali, masa kita tidak mengikuti peraturan? Kembali lagi, kemana kita dari dulu, lalu kemudian kemana pimpinannya untuk mengingatkan hal-hal seperti ini gitu. Oke.
Baik, Bang Don, saya juga tertarik untuk melihat lagi, membahas terkait dengan bahwa sebetulnya polisi dalam ini Polres Malang pada saat itu sudah menghimbau kepada Panpel yang mengajukan permohonan supaya ini pertandingannya dimajukan menjadi jam 15.30, tetapi ditolak dengan alasan takut kalau harus disuruh bayar ganti rugi. Nah, terkait hal ini Bang Don, apakah ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab? Ya begini, ini kan berkaitan, saya mengerti arah pertanyaan Reno, ini kan berkaitan dengan hak siar. Dan hak siar itu kemudian, ini kan soal kontrak. Itu jadwal itu pasti sudah disepakati bersama. Betul. Ketika awal kita merundingkan kami menyelenggarakan hak siar atas pertandingan Liga. Kan kira-kira begitu. Dan itu kan berarti kesepakatan bersama. Di situ mestinya juga ada tanggung jawab dong. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini permintaan penyelenggara hak siar. Lalu kemudian oh tidak, yang panitia pertandingan minta ini, polisi minta ini lebih maju gitu. Ya kita lihat kontraknya aja. Lalu kemudian kalau kita lihat kontraknya, lalu bagian-bagian tanggung jawabnya seperti apa gitu. Kan ini kan ada hitungan rating, ada hitungan iklan dan seterusnya gitu. Dan tentu kalau sejak awal misalnya penyelenggara mengatakan, oh kita tidak sampai harus itu yang diutamakan gitu, misalnya gitu ya. Kita mau pertandingan untuk yang high risk itu tetap harus sore gitu, sebagai pengecualian, mungkin tidak akan terjadi. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Don Bosco Slamun, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi ini. Sama-sama Reno. Pemirsa, tragedi Stadion Kanjuruhan harus diusut secara tuntas dan tidak menyisakan satupun pihak yang lalai ataupun melanggar ketentuan. Ada harapan besar berikutnya dilakukan pembenahan besar-besaran dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola antar klub di tanah air oleh para pemangku kepentingan bersama FIFA. Cukup sudah selama bertahun-tahun masyarakat dihadapkan momok tawuran antar supporter dan kerusuhan pasca pertandingan. Mari kita kembalikan pertandingan sepak bola sebagai ajang kompetisi yang sehat, sekaligus hiburan yang mengasyikkan bagi penggemar, baik tua, muda, bersama teman-teman hingga keluarga. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap jaga kesehatan Anda di tengah situasi seperti saat ini. Saya Reno Reksa pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV